Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Ya, untuk kali ini di mata kuliah Manajemen Strategis kita memasuki pertemuan kelima. Nah, materi untuk pertemuan kelima yaitu pengamatan lingkungan dan analisa industri. Jadi, di dalam proses perencanaan strategis diawali pasti dengan melakukan analisa lingkungan atau pengamatan lingkungan dan analisa industri. Kita akan bahas satu persatu materi ini. Yang pertama, dalam pengamatan lingkungan sendiri itu terdiri dari dua macam lingkungan. Ada yang namanya lingkungan sosial dan ada namanya lingkungan kerja atau industri. Ya, sedangkan pengamatan lingkungan sendiri diartikan sebagai pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang inti di dalam suatu perusahaan. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini ada empat inti. Yang pertama yaitu kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan teknologi, kemudian kekuatan hukum dan politik, serta kekuatan sosiokultural. Kekuatan ekonomi ini seperti apa? Contohnya adanya perubahan dan pertumbuhan perekonomian, inflasi, dan sebagainya. Kemudian kekuatan teknologi, ini hubungannya kaitannya dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Revolusi industri ya misalnya. Revolusi industri 1.0, 2.0, 4.0, 3.0, 4.0, dan society 5.0. Kemudian adanya kekuatan hukum politik. Nah, ini aturan-aturan baru yang berlaku, kemudian kondisi dan intervensi politik. Misalnya pada saat ini Indonesia sedang dalam tahun politik, otomatis salah satu perubahan yang harus diperhatikan adalah kekuatan hukum dan politik. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan sosiokultural. Ini kaitannya dengan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan lingkungan ya. Semakin beragam maka akan semakin harus menyesuaikan gitu. Oke, kemudian ada beberapa variabel penting dalam lingkungan sosial. Nah, mungkin ini lebih dalam lagi. Misalnya dalam sisi ekonomi, hubungannya dengan gross national product, kemudian tingkat bunga, persediaan uang, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pengendalian upah atau harga, devaluasi, ketersediaan energi dan biaya, sampai dengan permasalahan pendapatan atau pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak. Kemudian mengenai teknologi, ini hubungannya dengan research and development juga ya. Jadi ada total pengeluaran R&D negara, total pengeluaran industri untuk R&D, fokus pada usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi, terus paten, produk baru, pengembangan teknologi baru, serta perbaikan produktivitas melalui otomatisasi ya. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekali perusahaan yang memproduksi barang dan jasanya menggunakan otomatisasi, jadi menggunakan artificial intelligence ataupun robotik seperti itu. Kemudian politik dan hukum, ini kaitannya dengan regulasi, undang-undang perlindungan, undang-undang perpajakan, insentif khusus, regulasi perdagangan, sikap terhadap perusahaan asing, undang-undang gaji dan promosi tenaga kerja, stabilitas pemerintah. Ya, kemudian sosiokultural, ini kaitannya adalah dengan perubahan gaya hidup, harapan karir, aktivisme konsumen, formasi keluarga, pertumbuhan tingkat populasi, distribusi umur populasi, pergeseran wilayah regional dalam populasi, tingkat harapan hidup, serta tingkat kelahiran. Nah, ini hubungannya dengan sosiokultural. Ya. Sosiokultural ini lebih kepada kalau di Indonesia, setiap daerah pasti memiliki kondisi yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian, nah, tadi ada lingkungan sosial, sekarang ada lingkungan kerja atau industri. Siapa saja sih yang pihak-pihak yang berkaitan dengan industri perusahaan? Yang pertama yaitu pemerintah, kemudian ada pesaing, pegawai, komunitas lokal, pelanggan, LSM, supplier, kreditur, asosiasi perdagangan, dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Ya, nah dari analisa lingkungan baik yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan juga industri, ini adalah kaitannya dengan pengamatan lingkungan eksternal. Bagaimana sih cara melakukan pengamatan lingkungan eksternal? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, ini ada namanya analisa lingkungan sosial. Di sini ada faktor ekonomi, sosiokultural, teknologi, dan politik, dan hukum. Nah, kemudian
di antara segala semua faktor-faktor tersebut pasti ada pihak-pihak yang saling terkait. Di sini misalnya ada kelompok berkepentingan, komunitas, pasar, pesaing, pemasok, pemerintahan ya. Kita lihat satu persatu setiap kondisi ekonomi, sosiokultural, teknologi, politik dan hukum dari setiap pihak-pihak ini ya. Baik itu pemerintah, pesaing, pasar, komunitas dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita berujung pada pemilihan faktor-faktor strategis, baik itu peluang maupun ancaman gitu, ya. Baik itu opportunity maupun threat. Karena yang kita analisa dalam lingkungan eksternal perusahaan adalah peluang dan ancaman atau di sini kesempatan dan ancaman. Oke, next. Ini adalah lingkungan strategis. Ya, analisis data lingkungan akan membentuk sekumpulan isu lingkungan strategis. Ya, faktor-faktor strategis eksternal perusahaan adalah isu-isu lingkungan strategis yang dianggap memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi dan probabilitas tinggi untuk mempengaruhi perusahaan. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan lingkungan industri tadi, semua stakeholder dan juga semua perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial ini akan berhubungan dengan lingkungan strategis karena ini nantinya akan mempengaruhi keputusan strategis dari sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk kepada analisis industri. Industri sendiri adalah kelompok perusahaan yang memproduksi produk, barang, atau jasa yang serupa. Nah, di dalam analisa industri, dalam suatu perindustrian pasti ada namanya kompetisi ya. Di sini ada analisis kompetitif. Dalam melakukan pengamatan industri, perusahaan itu harus menilai pentingnya 6 kekuatan untuk sukses ya. Yang pertama itu adanya ancaman pendatang baru, persaingan di antara perusahaan yang telah ada, ancaman produk pengganti, substitusi ya, bargaining power atau kekuatan penawaran dari pemasok, jangan sampai kita diatur harganya oleh supplier kita sendiri. Kemudian kekuatan penawaran pembeli, kemudian kekuatan relatif dari stakeholder yang lainnya, ya. Karena semua pihak di dalam industri itu pasti akan berkaitan dengan siapa nih yang lebih kuat untuk mengatur jalannya usaha ini, jalannya kompetisi ini gitu. Nah, di sini ada gambarannya, model kekuatan persaingan dari setiap poin yang tadi disebutkan ya. Di sini untuk pendatang baru yang potensial. Nah, ini pasti ada namanya ancaman pendatang baru. Kemudian untuk dari sisi pembeli, kekuatan penawaran pembeli. Semakin kuat setiap kekuatan dalam model tersebut, semakin terbatas kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Nah, ini jangan sampai perusahaan kita yang punya produknya malah diatur sama berbagai pihak, baik itu pendatang baru, pesaing ya, kemudian pembeli, pemasok, stakeholder lainnya ya. Kemudian di sini dilihat dari stakeholder lainnya, kekuatan dari serikat, pemerintah, dan sebagainya. Ya, kemudian pemasok, kekuatan penawaran pemasok. Jangan sampai karena barangnya cuma supplier itu yang punya, jadi dia yang mengatur harganya terlalu tinggi. Harus ada bargaining power juga dari kita. Kemudian ancaman produk atau jasa pengganti ya, ini produk substitusi. Perusahaan ini harus punya keunggulan kompetitif yang membuat produk atau jasa kita ini berbeda dari yang lain gitu. Nah, ini lebih detailnya lagi mengenai 6 hal tadi, baik itu ancaman pendatang baru, persaingan di antara perusahaan yang telah ada, kemudian ancaman produk jasa pengganti, kekuatan penawaran pembeli, pemasok, dan stakeholder lainnya. Di sini ada lebih detail lagi, misalnya ancaman pendatang baru ini berkaitan dengan skala ekonomi diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya untuk switching cost, ya, akses ke saluran distribusi, independensi, ukuran kerugian biaya, serta kebijakan pemerintah. Kemudian kita lihat lagi misalnya kekuatan penawaran pembeli ini ada kaitannya dengan pembeli membeli sebagian besar produk dan jasa atau jasa penjual. Jadi pembelinya lebih sedikit dibandingkan barang yang maksudnya gini, pembelinya hanya dia, kita tidak bisa menjual barang itu kepada pembeli yang lain. Jadi kemungkinan pembeli itu akan punya bargaining power yang tinggi dibandingkan kita, karena kalau nggak kita jual ke dia, barang itu nggak akan laku, misalnya kayak gitu. Pembeli bisa memproduksi produk tersebut sendiri. Ya ngapain saya beli kalau misalnya saya bisa produksi sendiri, otomatis pembeli akan meminta harga semurah mungkin daripada dia memproduksi sendiri. Nah itu. Kemudian kekuatan penawaran pemasok, ini kaitannya dengan produk atau jasa yang unik, serta produk pengganti yang tidak tersedia. Ya karena misalnya barang kita ini hanya bisa diproduksi jika ada suplai barang dari perusahaan A. Tidak ada lagi perusahaan lain yang menyediakan suplai barang tersebut. Ya, otomatis bargaining power dari supplier kita itu akan tinggi. Gitu. Dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian, nah ini kita
masuk kepada bagaimana sih cara implementasi penganalisaannya, tapi ini akan masuk ke video yang kedua. Untuk video pertama dari analisa lingkungan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.